Hai, selamat kembali lagi di Geo Channel, dan pada kali ini saya ingin buat lagi review berkenaan dengan dua barang yang baru saya terima ini. Dan pastikan Anda mengikuti video ini sehingga ke penghujungnya. Jom! Alright, saya bacakan dulu sini dia punya detail. Oke, dia punya barang nih berat 1 kilo JNT ya. Jadi dia punya alamat nih asal Jalan Kapok Kamai, ML Ara 88. Ini dari Indonesia. Oke, yang satu pula nih sama juga dari Indonesia, tapi ini lain sedikit. Dia punya alamat Jalan Kapuk Kamal Muara 88, RT 004, RW 001, Tenggal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Jakarta, Kabupaten Sukabumi ya. Jadi saya akan review barang dalam nih. First, yang kecil ini dulu. Oke, saya sudah buka. Saya sabar buka hari itu. Oke, dia punya packaging nih cantik, bagus untuk barang di dalamnya nih. Dia kotak nih dibentuk panjang begini dan tutup. Dia ada tutupnya. Tutup yang selamat untuk barang dalam jangan ditembus keluar. Jadi dia buat jam nih, lipat, masuk, tutup. Cantik. Oke, saya akan keluarkan barangnya dulu. Nah, inilah dia. Inilah barang yang saya order dari Indonesia. Jadi kalau dilihat dia punya muka di luar nih, rupa dari luar sama seperti yang diiklankan di Shopee. Nah, jadi sangat menarik, ukiran yang boleh agak halus lah. Jadi kita akan review dulu. Dia punya kepala parang nih. Oke, dia ukiran seperti harimau. Oke, akan tetapi dia punya ukiran nih ada agak geometri sedikit dan tidak seberapa halus itulah. Tapi walaupun begitu, memang kira agak sukar untuk membuatnya sendiri kalau tidak mahir. Oke, dia punya cincin nih kecil sedikit. Dan di sini dia ada corak juga. Dan dia pasangkan strip di sini menggunakan metal. Tidak pasti metal jenis apa. Nah, dia ada lipatan sebelah sini nih. Nah, kalau untuk kita cakap perhiasan memang agak cantik, tapi untuk jangka masa panjang kemungkinan benda ini akan berkarat ataupun terbuka disebabkan dia lipat bagian ini. Oke, tak apa. Oke, kita lihat sehingga ke ujungnya. Memang dia punya ukiran cantik. Kayu saya tidak pasti dia guna kayu apa, dia tidak sebutkan di situ. Oke. Ya, harimaunya. Cuma bagian dalam tuh dia mungkin kelupaan simpan varnish. Oke, kita coba lihat bagian dalam parang ini. Oke, ini dia punya mata parang ataupun pisau. Oke, kalau ikut dia punya detail, dia terbuat daripada besi steel ya. Nah, tidak pastilah betul atau tidak, sebab kita nampak sini memang putih macam steel. Mungkin MS steel yang lembut. Oke, bagian sebelah ini ada dia punya line, dia bagi potong situ. Ini ada sedikit tanda lah. Oke, ujungnya ini tajam. Panjang dia ini 13, kalau tidak silap 13 inci. Oke, dia punya mata pisau nih, mata parang nih, tepat-tepat 1 kaki, 12 inci. Dan dia punya hulu nih adalah sampai 17,5. Oke. Oke, kalau kita lihat lagi dia punya mata nih, dia tidak buat setajam yang seperti yang kita mau. Mungkin disebabkan untuk tujuan kita bilang jualan dulu.
Kalau mau bagi tajam lagi, kita boleh tajamkan sendiri. Oke, ujung dia memang tajam. Atas nih ada kegunaan lain mungkin untuk potong tali. Nah, tapi matanya nih memang tidak cukup tajam. Nanti kita akan gosok sendirilah. Oke, saya akan tes dia punya kelenturan. Jam inilah kita bend jamnya. Oke, nah sini kita dapat lihat ya. Dia punya kelemahan nih bagian nih. Nah, tadi saya sudah bengkokkan sedikit, ya, kita bend sedikit. Jadi dia kekal jam tuh. Jadi kena hati-hati. Tempat nih dia lembut. Nah, cicak sakap ya. Dan kita luruskan kembali. Oh, terlebih. Oke. Alright ya. Di atas nih pun kita nampak ada sedikit kecacatan. Oke, tapi harga nih saya beli harga agak murah, Rp41 Malaysia. Nah, jadi sesuai dengan harga lah. Kalau ukirannya cantik, lebih kurang kita cakap nih harga-harga untuk barang pameran, bukan untuk buat kerja. Apapun ini, kalau ada masa saya akan tes dia punya ketahanan matanya. Alright, nah ini cukup satu dulu. Dan kita akan pergi barang seterusnya. Oh, oke, ini satu lagi ya. Dia punya parang dan sarungnya ini agak longgar, mudah tercabut. Oke, apapun overall cantik. Dan next ini yang besar sedikit, harganya pun sama. Oke, sama juga bungkusannya. Oke, cuma dia guna kayu lain sedikit ya. Tidak pasti kayu jenis apa yang digunakan, dia tidak beritahu betul. Dia punya ukirannya pun lebih kurang sama. Cuma dia punya size panjang besar sedikit lah. Oke, kita banding dari sini. Oke, dia punya kepala nih harimau juga, atau ini lebih cantik lah harimaunya. Yang tadi dia punya muncung agak panjang, mulutnya lebih terbuka. Nah, ini ada nampak dia gemuk sedikit. Oke, kalau dilihat dia punya genggaman nih pas-pas dengan jari, 4 jari. Oke, kayunya nih kalau cakap kayu malam lebih kurang, tapi tidak pastilah. Cuma dia punya stripnya sama juga. Oke, saya beli ini dari kedai berlainan, dua-dua nih. Tapi dia punya cara pembuatan macam lebih kurang sama. Kemungkinan memang ada dari khusus tempat yang sama, baru dipasarkan di lain-lain kedai jualan, kedai online ke toko. Jadi kita anggap dia begitu. Oke, ini bagian hadapan. Ukiran hadapannya pun agak cantik. Dia punya style ukiran pun lebih kurang sama. Cuma dia punya, tahulah ukiran tangan tidak semuanya pasti akan sama tepat betul-betul, pasti akan berlainan sedikit. Oke, ini pun sama juga longgar. Nah, cuma dia longgar lah ya, cuma dia besar sedikit. Kalau detail di situ dia cakap ini parang berkebun. Oke, saya beli parang berkebun nih untuk guna berkebun juga lah, standby kalau ada mana-mana mau ditebas. Oke, kita akan lihat bagian dalam. Ini isinya. Oke, isinya nih ada sedikit nampak macam tidak berapa perfect daripada yang satu tadi. Oke, di sini dia ada kesan grinding ya. Kesan grinding yang ini oke. Bagian ini kasar sedikit. Ini oke, dia macam ini. Lepas ini grinding arah begitu. Oke, tidak apa. Kita teruskan meneliti bagian hadapan nih, dia punya mata. Ada juga nih. Oke, memang dia grinding nih belum cukup tajam. Bukan tujuan untuk bagi tajam dulu, nanti kita tajamkan sendiri. Ini pun masih ada kesan-kesan tai besi nih, grinding. Oke, sebelah pun lebih kurang. Oke, panjangnya. Oke, kita ukur panjangnya tadi. Yang tadi satu kaki pas. Yang ini pula
14,5 inci, tambah dia punya hulu sehingga 20 inci. Oke, memang sesuai untuk berkebun lah. Kita kena potong-potong kayu, potong rumput yang semak-semak keliling rumah, oke juga. Tapi kalau bawa dalam kendaraan tuh memang salah di sisi undang-undang. Kalau untuk berkebun, gunakan untuk berkebun. Oke, nih saya akan ulas lagi sedikit. Oke, ini mulutnya ya. Bagian mulutnya nih cantik lah. Sebelum ini saya ada minta buat parang juga. Nah, cuma ukirannya itu ukiran burung. Nah, itu pun puas hati, cantik. Kalau ikut kita punya kawan-kawan dari Indonesia, kebanyakan juga yang memang biasa buat parang, ukiran-ukiran yang menarik. Oke, yang tadi saya sudah band ini untuk kita uji secara ringkas lah, sama ada dia tahan atau tidak. Kita akan bengkokkan sedikit. Oke, alright, besinya nih sama juga besi lembut. Mengapa saya boleh bengkokkan begitu dan dia kekal di kedudukan itu? Maksud dia besi lembut. Saya bukan Superman, cuma dia punya besi ini agak lembut. Mungkin kalau kena buka balik, kena sepu sendiri, mungkin lebih baik. Ya, nampak ya? Dia melengkung sedikit. Jadi saya luruskan lagi balik. Oh, terlebih. Oke ya. Banyak dia punya weak point. Alright, oke. Untuk ulasan keseluruhan barang ini saya terima dengan baik, lengkap, dan dia punya pembungkusan pun bagus, tanpa halangan. Kemungkinan dia punya transport bagus lah mama hari itu, cepat sampai menggunakan JNT. Tetapi dia punya harga nih 40, yang saya ingatlah tidak silap 41 begitu. Jadi saya terimanya dengan puas hati karena ukirannya menarik. Cuma dia punya besi bagian dalam, kedua-duanya hampir sama, menggunakan mungkin steel plate lembut. Kalau kita gunakan parang ini untuk kegunaan biasa, memang sangat sesuai. Kecuali kalau yang tahap heavy duty, kerja-kerja berat, potong kayu yang keras, bambu, mungkin tidak sesuai. Jadi sekian saja saya punya review pada kali ini. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh cek dalam link ataupun cari sendiri di Shopee, dan mungkin akan dibaik pulih agar lebih bagus untuk dibawa ke tempat kerja. Sekian dan terima kasih.